Selamat datang. Saya Wahyu Dwi Astuti akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya dengan judul Aplikasi Pengelolaan Penerimaan dan Penagihan Berbasis Web menggunakan SMS Gateway pada Yayasan Cahaya Ibu Bandung. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Yayasan Cahaya Ibu. Yayasan Cahaya Ibu merupakan yayasan yang mengelola 3 taman kanak-kanak dan 1 sekolah dasar. Setiap semester, Yayasan Cahaya Ibu akan menerima berbagai macam transaksi yang bersumber dari siswa maupun dari yayasan. Untuk transaksi penerimaan yang bersumber dari siswa, terdiri dari uang pendaftaran, uang pangkal, uang pendidikan, catering, seragam, jemputan, sedangkan untuk transaksi penerimaan kas lainnya yang bersumber dari selain siswa akan menjadi modal bagi masing-masing sekolah. Seluruh transaksi penerimaan akan dikelola oleh staf tata usaha. Untuk sistem pencatatannya, setelah siswa melakukan pembayaran, maka akan dicatat pada buku penerimaan kas. Kemudian, keseluruhan transaksi yang sudah terjadi akan dicatat kembali ke Microsoft Excel untuk dibuatkan laporan. Dengan cara demikian, dapat memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan, seperti data tidak tercatat atau data tercatat lebih dari 1 kali. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pencatatan dengan jumlah uang yang diterima. Selain itu, dilihat dari proses pembuatan laporan yang terbentuk dari Microsoft Excel, penyusunan laporan akan memakan waktu. Dari berbagai transaksi yang bersumber dari siswa, terdapat beberapa transaksi yang berupa cicilan, dan ada yang sifatnya 1 kali bayar. Untuk uang pendaftaran, hanya dilakukan ketika mendaftar menjadi siswa. Untuk uang pangkal, pembayaran dapat dicicil selama 6 bulan dihitung semenjak menjadi siswa. Untuk uang pendidikan dan POMG merupakan pembayaran rutin tiap tahun dan dapat dicicil selama 6 bulan. Untuk uang catering, seragam, dan jemputan, pembayaran dilakukan rutin setiap bulan. Melihat beberapa sifat transaksi yang dapat dicicil, maka muncullah tagihan yang belum dibayarkan oleh siswa kepada sekolah. Sekolah akan melakukan penagihan kepada siswa, yang akan dilakukan oleh staf tata usaha. Staf tata usaha akan melihat transaksi yang sudah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian, dilakukan penghitungan tagihan berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan. Dengan cara demikian, penyampaian informasi tagihan akan memakan waktu, sehingga dapat menghambat penerimaan sekolah. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi yang dapat mengelola transaksi penerimaan dan melakukan penagihan menggunakan SMS Gateway. Baik, saya akan melanjutkan ke demo aplikasi. Untuk pengguna daripada aplikasi ini terdiri dari 4 pengguna. Yang pertama, staf tata usaha. Yang kedua, kepala tata usaha. Yang ketiga, kepala sekolah. Dan yang keempat, pengelola. Baik, kita mulai melakukan transaksi penerimaan yang akan dikelola oleh staf tata usaha. Ketika kita memilih menu transaksi penerimaan, maka akan muncul halaman seperti ini. Terdapat 2 tombol. Yang pertama tombol tambah transaksi dan yang kedua
tombol kas lainnya. Untuk tombol tambah transaksi merupakan tombol untuk menampilkan transaksi yang bersumber dari siswa. Kemudian, untuk tombol kas lainnya akan menampilkan halaman untuk melakukan pencatatan penerimaan selain dari siswa. Pada halaman tambah data transaksi, pertama-tama kita masukkan NIS yang akan melakukan pembayaran. Pada tabel daftar transaksi yang ditampilkan, terdiri dari nama biaya, total biaya, nominal biaya, jumlah bulan dibayarkan, dan subtotal. Total biaya merupakan total biaya yang harus dibayarkan oleh siswa selama 1 semester. Untuk nominal biaya merupakan pecahan dari nominal biaya yang harus dibayarkan selama 1 semester. Pada tanggal 1 Mei, dilakukan pembayaran uang pendaftaran untuk NIS 1001. Kemudian, siswa dengan NIS 1001 akan melakukan pembayaran SPP selama 1 bulan. Melakukan cicilan uang pangkal untuk 1 bulan. Melakukan cicilan uang pendidikan 1 bulan. Melunasi uang POMG. Membayar cicilan uang seragam. Dan membayar catering untuk 1 bulan. Total transaksi yang dilakukan siswa dengan NIS 1001 senilai Rp875.000. Ketika kita klik simpan, maka akan muncul halaman preview kwitansi. Jika ingin melakukan pencetakan kwitansi, terdapat tombol cetak. Untuk kembali, maka tekan tombol cancel. Data pembayaran atas siswa dengan NIS 1001 senilai Rp875.000 sudah tersimpan. Kemudian, kita akan masuk ke transaksi kas lainnya. Terdapat tombol tambah modal. Jika diklik, maka akan menampilkan halaman untuk memasukkan transaksi kas lainnya. Transaksi kas lainnya terjadi pada tanggal 1 Mei 2016 senilai 15 juta. Dengan keterangan kas dari yayasan untuk penambahan modal. Transaksi penambahan modal pada tanggal 1 Mei 2016 telah tersimpan senilai Rp15 juta. Untuk siswa dengan NIS 1001 telah melakukan pembayaran senilai Rp875.000 dan masih memiliki sisa tagihan senilai Rp3.225.000. Kita dapat melihat tagihan yang belum dibayarkan oleh siswa dengan NIS 1001.
Dari transaksi yang sudah dicatat oleh staf tata usaha, kita dapat melihat jurnal yang terbentuk. Kita mulai dari pengguna kepala tata usaha. Kepala tata usaha dapat melakukan pengecekan jurnal. Yang pertama-tama, kita memasukkan periode jurnal sesuai transaksi yang sudah terjadi. Transaksi terjadi pada bulan Mei tahun 2016 untuk siswa 1001 yang berasal dari TK Anak Bintang B. Berikut merupakan jurnal umum yang sudah terbentuk dari transaksi yang sudah dicatat oleh staf tata usaha. Kemudian, kita melakukan pengecekan pada buku besar. Di sini, kita harus memasukkan periode. Yang pertama, memilih bulan, tahun, dan memilih akun. Untuk buku besar kas, periode Mei 2016, jumlah saldo akhir senilai Rp15.875.000. Kemudian, untuk laporan, kita dapat melihat laporan penerimaan dan laporan tunggakan. Untuk laporan penerimaan, kita memasukkan bulan, tahun, dan sekolah. Berikut merupakan laporan penerimaan periode Mei 2016 untuk TK Anak Bintang B. Laporan penerimaan ini dapat dicetak oleh Kepala Tata Usaha dengan menekan tombol cetak. Kemudian, kita dapat melihat laporan tunggakan. Dengan memilih bulan, tahun, dan sekolah. Berikut merupakan laporan tunggakan periode Mei 2016 TK Anak Bintang B. Demikian demo aplikasi untuk pengelolaan, penerimaan, dan penagihan.